Oke. Nah, dalam posisi kali ini, teman-teman, setelah kita melakukan identifikasi, kita melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan kita, kemudian kita bisa merumuskan sebuah strategi seperti ilustrasi-ilustrasi tadi. Maka yang kedua adalah kita bisa melakukan evaluasi dan penilaian terhadap variabel internal yang telah kita temukan. Nah, dalam variabel internal kali ini ada beberapa pendekatan ya, yang bisa kita lihat yaitu pendekatan fungsional, pendekatan competitive advantage, kemudian pendekatan rantai nilai dan pendekatan profit impact of marketing strategy. Kemudian pendekatan 7S milik McKinsey. Pendekatan Oke, seperti apa nanti pendekatan-pendekatan ini akan kita bahas di slide selanjutnya, di mana nanti yang lebih kita fokuskan adalah di pendekatan fungsional dan rantai nilai. Nah, selain itu, tapi kita juga perlu bisa mengenal terkait dengan pendekatan 7S. Dalam hal ini adalah melihat profil perusahaan berdasarkan proses mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahnya, pengendaliannya. Maka dari itu, saat kita melakukan kerjasama dengan mitra kerja, yang dilihat bukan semata-mata berapa besar produk yang bisa kita jualkan, tetapi biasanya untuk menganalisis dalam lingkungan bisnis, kita melakukan kerjasama dengan mitra kerja yang dilihat adalah bagaimana uh, sebuah bisnis tadi memiliki profil yang mumpuni untuk menjalankan sebuah usaha dan dapat uh, dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dari apa? Perencanaannya, pengambilan keputusannya, dari di mana dia bisa mengorganisasikan sebuah bidang usaha tersebut, mulai dari pencarian bahan baku, mengolah, hingga mendistribusikan dan dealing terhadap konsumennya, kemudian pengarahan, di mana nanti ada salah satu divisi yang tidak bekerja sesuai dengan spesialisasinya, kemudian pengendalian ketika ada konflik-konflik internal yang terjadi saat bekerja, kan kita pasti merasa lelah ya, Bapak Ibu. Bekerja kemudian dengan tuntutan yang lebih, kemudian dengan pressure-pressure yang lain, di mana teman kita berhasil achieve sesuatu, kemudian kita belum berhasil untuk meraih apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan. Kemudian eh, kita juga perlu untuk berinovasi, melakukan pengembangan untuk stay pada level tertentu tadi. Maka dari itu pengendalian-pengendalian, entah itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dalam struktur organisasi yang ada dalam bisnis yang kita jalankan. Kemudian pendekatan keuangan tadi, bagaimana kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan menggunakan rasio analisis pokok keuangan yang dilihat dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas sumber, dan penggunaan dana serta struktur modal. Karena dalam hal ini nanti bisa kita temukan kapan kita bisa balik modal, kemudian balik modalnya itu seberapa besar kita mampu untuk melakukan pengembangan, atau balik modal ya sebatas pada barang yang kita keluarkan, atau mungkin bahkan mengalami penyusutan. Nah, untuk pendekatan keuangan nih, saya rasa untuk pendekatan keuangan kita akan lebih detail dalam pengambilan keputusan karena adanya data-data yang real ketika kita melakukan pengeluaran atau dan disandingkan dengan pemasukan yang mungkin bisa kita capai. Evaluasi ya tadi. Oke, kemudian ada menyusun ringkasan hasil analisis. Jadi pendekatan perbandingan kinerja dan kompetensi dengan masa lalu pada kondisi saat ini dan dibandingkan dengan kondisi perusahaan pada masa lalu. Jadi secara historis, bisnis yang kita jalankan ini memiliki
eh, eh, sejarah yang bagaimana sebenarnya. Jika sejarahnya itu kita telah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan lain sebagainya dengan baik, dan ada kecenderungan tren positif menanjak dari waktu ke waktu, maka hal ini akan sejalan dengan kinerja yang akan kita lakukan saat ini dan hasil yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Berbeda dengan masa lalu, di masa lalu kita lebih sering melakukan pengondisian-pengondisian di mana yang seharusnya tidak terjadi, tetapi kita laporkan atau kita isyaratkan itu baik-baik saja. Nah, kemudian nanti akan berdampak pada kinerja saat ini terkait dengan tenaga kerjanya kurang disiplin atau mungkin hasil produksinya yang itu-itu saja produknya, tidak ada perubahan, pengembangan ataupun nanti ada inovasi baru. Nah, jika tren yang seperti itu, maka nanti hasil yang kita dapatkan di masa yang akan datang akan mengalami kecenderungan untuk terjadinya penurunan. Jadi melalui pendekatan perbandingan kinerja dan kompetensi dengan masa lalu, kita bisa mengetahui kecenderungan usaha atau bisnis kita di masa yang akan datang itu kesehatannya seperti apa. Kemudian ada pendekatan evolusi produk. Nah, jadi tadi ya, Bapak Ibu, jadi membandingkan kondisi variabel perusahaan saat ini dengan persyaratan yang diberikan oleh konsep tahapan evolusi produk. Jadi siklus produk yang menjadi dasar utama pertimbangan kita. Dalam melihat pendekatan evolusi produk, kita harus juga melihat yang pertama terkait dengan regulasi saat ini itu seperti apa. Kemudian produk yang diminati oleh konsumen saat itu bagaimana. Kemudian dari segi uh, tren ya, tren yang jadi yang menjadi dasar utama untuk menarik minat yang paling tinggi itu pada bahan yang seperti apa, produk yang bagaimana yang harus kita olah. Maka dari itu dari pendekatan evolusi produk, produk akan dikembangkan dan diinovasikan berdasarkan apa yang terjadi dalam pasar. Jadi kita tidak melihat kemampuan kita itu bisa memproduksi barang yang gimana, kemudian barang itu dibuat terus dijualkan ke pasar, tidak. Tetapi kita membuat produk itu didasarkan pada analisa kita di lingkungan bisnis eksternal minggu lalu, kemudian disandingkan dengan lingkungan bisnis internal saat ini, di mana kemampuan kita bisa mewujudkan permintaan kebutuhan dari konsumen atau pembeli, Bapak Ibu. Kemudian akan diwujudkan dan dipasarkan secara massal. Jadi pada evolusi produk ini, produk mengalami pengembangan dan inovasi tidak didasarkan pada kemampuan kita untuk membuat produk, tetapi didasarkan pada permintaan konsumen yang nanti kemampuan kita akan menyesuaikan pada cara yang bagaimana. Mungkin ada training dan development bagi karyawan, memasukkan teknologi-teknologi baru pada proses produksi, atau mungkin saat trennya ini lebih ke sustainable, bagaimana nanti lingkungan berkelanjutan, maka kemasan-kemasan produknya kita pelajari bagaimana sustainable ini bekerja, atau ada siklus hidup sebuah produk ya, saat kita buat kemudian viral, laku keras, tapi nanti saat cepat viral, cepat hilang. Nah, siklus produk ini perlu kita perhatikan. Bagaimana kita sudah viral, kemudian kita bisa menjualkan produknya banyak, tapi kita tetap stay pada jumlah tersebut. Pendekatan evolusi produknya. Kemudian pendekatan perbandingan dengan pesaing. Nah, dalam hal ini kita melihat perusahaan yang menjadi apa ya? Yang menjadi pesaing ya, pesaing yang dekat dengan bisnis yang kita jalankan atau memiliki kemiripan
similarity yang tinggi terhadap bidang usaha yang sedang kita jalankan. Perbandingan ini yang nanti dijadikan sebagai dasar pembuatan strategi ya bagi perusahaan. Seperti yang beberapa minggu lalu kita jelaskan terkait dengan Indomaret dan Alfamart yang membuka toko bersebelahan atau berhadapan-hadapan. Mungkin sebagian orang menganggapnya itu merupakan persaingan bisnis. Ternyata tidak. Dengan adanya perbandingan dengan pesaing, kita menemukan keunggulan atau menemukan sebuah peluang, momentum, di mana ketika kita membuka usaha yang sama di dekat pesaing, kita bisa mengambil konsumen yang ternyata barang yang dia cari tidak ada pada toko tersebut. Jadi dia tidak pulang begitu saja, tetapi dia tetap berbelanja dan berpindah pada toko kita. Kemudian faktor kunci keberhasilan industri dalam hal ini Bapak Ibu, kita harus melihat variabel-variabel apa saja dari dalam internal perusahaan ya, yang menjadi penentu keberhasilan sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi tidak hanya melulu kita melihat konsumen minta apa, kemudian pesaing kita itu mengeluarkan produk apa, terus kita baru menyesuaikan. Tidak melulu seperti itu, tapi kekuatan dari tim yang kita punya, dari bisnis yang kita jalankan, itu seberapa besar. Jangan-jangan kita sudah sesuai dengan regulasi, terus kemasan kita sesuai dengan aturan sustainable, lingkungan berkelanjutan. Kita tidak menggunakan plastik, kemudian kita sudah membandingkan dengan pesaing, kemudian terkait dengan kinerja dan dokumentasi masa lalu, kita sudah baik. Tetapi ternyata saat menghadapi permasalahan saat ini, tim yang kita tunjuk dalam mengurus atau mengorganisasikan sebuah usaha yang kita punya, ternyata kurang memiliki power. Jadi saat dihadapkan dengan tantangan atau tuntutan, kamu harus bisa A, B, C, harus ada pengembangan inovasi pada bulan ini, ada laporan-laporan yang harus dikerjakan, itu ternyata kurang mendapat respon yang baik. Oleh karena itu, nanti keberhasilan perusahaan juga ditentukan dari bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang ada dalam bisnis tadi. Percuma jika fasilitasnya terpenuhi, teknologinya maju, bahan-bahan yang lain ada, kemudian kita memiliki perencanaan yang bagus, tetapi tidak dapat dieksekusi dengan baik. Maka dari itu, faktor kunci keberhasilan industri juga terletak pada internal perusahaan tadi dalam mengelola usaha yang sedang dijalankan, dilihat dari seberapa inisiatif, seberapa potensial seorang sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis memiliki power. Oke, dalam hal ini seperti tadi ya, Bapak Ibu. Jika tadi kita melihat ada pendekatan fungsional, nah maka kita temui pada slide kali ini. Nah, di sini faktor internal kunci merupakan kemampuan dasar, keterbatasan dan karakteristik perusahaan. Yang dilihat dari pasar dan pemasaran, keuangan dan akuntansi. Ya, di sini ada dua aspek ini. Kemudian ada dua aspek yang lain sebenarnya. Seperti kegiatan produksi, kemudian ada sumber daya, yang terakhir kalau tidak salah ada sistem informasi manajemen. Nah, di sini kita bisa lihat di mana pasar dan pemasaran ya. Ada banyak sekali poin yang menjadi fokus utama kita, di mana nanti kita bisa melihat keunggulan dan kelemahan kita dari tiap-tiap poin ini. Dari pangsa pasar, pelayanannya seperti apa, servis, kepemilikan informasi, pengendalian distributor, dan lain sebagainya. Nah, bisa Ibu lihat pada slide materi kita. Oke, udah
Kita lanjutkan pada pendekatan fungsional yang memiliki faktor lain-lainnya ya, seperti tadi kegiatan produksi yang sudah saya sebutkan ya, dan produksi, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Oke, pasti kelima faktor ini saling bersinergi dari satu dengan yang lainnya, di mana nanti faktor pemasaran, pasar dan pemasaran, kemudian keuangan dan akuntansi sebagai dasar landasan kita pengambilan keputusan yang dilihat dari kemampuan finansial, kemudian kegiatan produksi dilihat dari seberapa besar kinerja kita untuk memproduksi sebuah barang yang inovasi, efektif dengan ide-ide gagasan baru, efisien, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia, ya, di mana nanti kita bisa lihat terkait dengan etika bisnis yang ada, perilaku tenaga kerjanya, kemudian karyawan yang kita punya itu memiliki daya juang yang bagaimana sumber daya manusia. Kemudian sistem informasi terkait dengan kebaruan-kebaruan, terkait manajerial, regulasi, atau mungkin legalitas sebuah bisnis yang kita jalankan, mungkin badan usaha yang kita punya, PT, CV, atau mungkin ada UD, unit dagang, yang lainnya. Nah, itu nanti ada sistem legalitas yang dilihat dari sistem informasi yang selalu diperbarui. Oke, yang terakhir di sini ada rantai nilai. Rantai nilai ini terdiri atas aktivitas utama, primary activity, dan aktivitas-aktivitas pendukung, support, assist. Nah, dilihat dari aktivitas utama, Bapak Ibu, kita lihat pada penciptaan fisik, produk atau jasa, penjualan, dan pengirimannya kepada pembeli, dukungan setelah penjualan. Nah, sedangkan pada aktivitas pendukung, di sini ada aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai fungsi, seperti sumber daya manusia, procurement, pengembangan teknologi, dan dukungan administrasi. Nah, pada dari itu, maka dari itu, Bapak Ibu, jadi bisa kita lihat aktivitas utama kali ini, dilihat pada uh, masalah ekonomi klasik ya, apa barang yang kita buat, kemudian untuk siapa barang yang kita buat tadi, kemudian bagaimana barang tersebut dapat terjual, nah itu bisa kita lakukan sebuah solusi, temukan sebuah solusi dari aktivitas utama. Sedangkan aktivitas pendukung di sini bisa kita lihat jika supporting activity berlaku sebagai penyempurna dari aktivitas utama. Bagaimana ada sumber daya manusia jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni ya dalam melakukan sebuah aktivitas usaha, maka produk yang dihasilkan juga kurang sempurna. Dan penjualan juga mungkin kurang dari target-target yang ditetapkan. Kemudian pengembangan teknologi, mungkin dalam hal ini nanti tidak ada kebaruan yang bisa diciptakan pada produk yang kita jualkan. Sedangkan dukungan administratif itu dilihat dari seberapa layak usaha yang kita jalankan tadi untuk bisa memasuki pasar. Apakah usaha kita ini termasuk legal atau tidak? Nah, kemudian secara administratif, usaha yang kita jalankan tadi, bagaimana jika usaha tersebut melakukan kerjasama dengan mitra kerja yang lainnya atau mitra dagang yang lainnya? Nah, jika tidak mengurus sebuah legalitas, bagaimana kesempatannya? Kemudian jika memiliki legalitas yang cukup secara administratif, maka nanti ada benefit-benefit yang bisa didapatkan. Misalkan kita membuka usaha kelontong, jadi tidak memiliki badan usaha secara resmi. Nah, itu nanti maka usaha yang kita jalankan akan terbatas pada
barang-barang yang barang-barang tertentu saja, barang-barang yang tidak bisa kita kembangkan ke proses penjualan yang lainnya. Berbanding terbalik, jika kita memiliki legalitas secara administratif yang kita daftarkan pada Kemenkumham atau mungkin secara legalitas dari segi kelayakan barang yang kita jual. Nah, itu nanti secara otomatis mitra kerja akan lebih terdorong untuk melakukan kerjasama, sehingga produk yang kita jualkan juga memiliki keunggulan dari segi kuantitas, misalkan dalam memasarkannya kita bisa menjualkan barang dalam skala besar, atau mungkin kita bisa menangani sebuah kegiatan sehingga proyek-proyek tertentu bisa di bawah naungan usaha kita karena usaha kita punya legalitas yang cukup secara administratif untuk melakukan kerjasama. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Jika ada yang tanyakan, monggo disilakan.